Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Denny Darmawan selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Teknologi Informasi kelas C reguler A. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Halizah dengan NIM E1011201017. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang interoperabilitas. Nah, isi materi dari interoperabilitas adalah yang pertama, prinsip dan strategi, kemudian yang kedua, kebutuhan data, yang ketiga, model interoperabilitas data integrasi, kemudian yang terakhir, implementasi. Nah, lanjut, prinsip dan strategi satu data. Prinsip transformasi terhadap pengaruh teknologi. Ada yang namanya cyberspace. Apa sih cyberspace? Nah, cyberspace itu artinya dunia maya. Di dunia maya ini ada tiga kategori gitu yang mendukung. Yang pertama akses, kemudian yang kedua IP based network, kemudian yang ketiga application atau aplikasi. Nah, ketiga-tiganya ini bertujuan sebagai pendorong perubahan. Dengan adanya akses, dengan adanya internet, dengan adanya aplikasi, ini tujuannya untuk mendorong perubahan atau transformasi gitu di kehidupan kita. Oke, lanjut. Apa sih yang perlu ditransformasikan? Nah, kita masuk ke governance to a governance. Nah, penyelenggaraan pemerintahan secara manual ditransformasikan ke penyelenggaraan pemerintahan berbasis ICT. Nah, transformasi yang seperti apa gitu? Yang pertama, manajemen perubahan, kemudian perubahan budaya kerja, ketiga perubahan proses kerja, kemudian SOP dan kebijakan politik, kemudian yang keempat peraturan dan perundangan, serta yang kelima adalah leadership. Nah, pemanfaatan ICT sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan internet, yang kedua, penggunaan infrastruktur telematika, yang ketiga, penggunaan sistem aplikasi, yang keempat, standarisasi metadata, kemudian yang kelima, transaksi elektronik, yang keenam, electronic data interchange, kemudian yang terakhir adalah electronic documentation gitu. Kemudian prinsip integrasi data agar mempermudah dalam berbagi pakai data dalam rangka mendukung manajemen informasi di lingkungan organisasi yang lebih optimal. Seperti apa yang lebih optimal itu? Yang aman, yang cepat, tepat, dan hemat, mencakup integrasi aplikasi, integrasi proses kerja atau layanan, dan integrasi interaksi pengguna. Oke. Ketiga, prinsip interoperabilitas. Nah, menurut PP 82 tahun 2012 pasal 23 yang mengatakan bahwa penyelenggaraan sistem elektronik harus menjamin berfungsinya sistem elektronik sesuai dengan peruntukannya, dengan tetap memperhatikan interoperabilitas dan kompatibilitas dengan sistem elektronik sebelumnya dan atau sistem elektronik yang terkait. IEE Glossary mengatakan bahwa interoperability is the ability of two or more system or components to exchange information and to use the information that has been exchanged. Nah, apa artinya? Dia mengatakan bahwa interoperabilitas adalah kemampuan dari dua atau lebih sistem atau komponen untuk berbagi pakai data atau informasi. Nah, kompatibilitas tidak dapat menjamin bahwa setiap sistem dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sistem lainnya. Oke. Yang keempat, prinsip kendali data atau informasi. Nah, untuk informasi control atau informasi governance ini ada yang namanya not share. Not share ini seperti sesuatu yang tidak boleh kita berikan, seperti password atau backup. Kemudian ada yang namanya formally share. Nah, ini bisa contohnya sebagai text, e-gov, e-fin, atau e-health. Kemudian ada namanya informally share atau yang informasi yang bisa dibagikan, seperti contohnya social content. Nah, ini bisa dikaitkan sebagai sosial informasi kayak gitu. Kemudian ada fully share. Ini contohnya kayak blog atau tweets. Ini kita bisa bagikan kan. Kita lanjut. Strategi satu data atau skenario PTN. Nah, ada beberapa prinsip dari strategi satu data ini. Yang pertama, transformasi, yang kedua integrasi, yang ketiga interoperabilitas, yang keempat kendali data atau informasi. Nah,
ada dua kategori, yang pertama private, yang kedua ada public. Nah, keduanya ini berkaitan kan dengan nama manajemen interoperabilitas data integrasi. Dari private kemudian ke public, kemudian dari public ke private, ini satu data. Oke, lanjut, problem dan kebutuhan data. Problem integrasi data. Nah, ada keragaman nih. Keragamannya yang pertama ada platform database, yang kedua bahasa program, kemudian yang ketiga sistem operasi, yang keempat ada infrastruktur. Kemudian duplikasinya, yang pertama ada referensi data, kemudian ada akses data, yang ketiga ada input data. Nah, hal ini tuh untuk memenuhi kebutuhan, yang pertama ketersediaan data, yang kedua keakuratan data, yang ketiga validasi data, kemudian yang keempat verifikasi data, yang kelima kecepatan akses, kemudian yang keenam kemudahan akses. Nah, ketiga-tiganya ini merupakan satu data. Oke, lanjut, lingkup kebutuhan data. Tersedia akurat, valid, verified, serta cepat dan mudah akses. Ini kebutuhan yang dibutuhkan. Gitu. Oke, lanjut ke model interoperabilitas dan transmisi data. Apa yang terjadi jika tidak interoperabilitas? Nah, dari yang e-governance kependudukan, kemudian ke lembaga X dan ke lembaga Y, tapi pengembangan aplikasinya gagal. Kemudian yang di lembaga Y, aplikasi e-governance-nya di bawah standar. Artinya kedua-duanya ini kan tidak interoperabilitas. Nah, akibatnya tuh terjadi boros waktu dan biaya. Kemudian yang kedua, adanya data ganda dan data yang tidak tervalidasi, seperti itu. Kemudian banyak ragam layanan aplikasi TIK yang sama fungsi dan membingungkan masyarakat. Kemudian yang kedua, banyak aplikasi TIK dibangun dan dikembangkan hanya untuk kejar target itu tanpa memperhatikan kualitas dan manfaatnya untuk masyarakat. Yang ketiga, pengelolaan aplikasi TIK tidak berkelanjutan sehingga tidak termanfaatkan dengan optimal. Nah, yang keempat, terjadi duplikasi data pada tipe aplikasi TIK yang tidak terjamin kebenarannya. Yang terakhir, penggunaan anggaran yang sia-sia dan membengkaknya kebutuhan operasional. Oke, manfaat interoperabilitas sendiri adalah agar hemat waktu dan biaya, koordinasi yang sinergis. Dari adanya koordinasi yang sinergis ini, itu dapat mengakibatkan efektivitas kerja di lembaga pemerintahan. Kemudian dari data terpercaya yang mengakibatkan juga distribusi data itu terbagi secara aman gitu, lebih aman. Kemudian kebijakan yang dibuat juga lebih tepat sasaran. Nah, hal ini tentunya akan menjadi kepuasan publik. Oke, manfaat interoperabilitas. Yang pertama, mengurangi waktu dan biaya untuk berbagai pakai data atau informasi antar sistem elektronik. Yang kedua, mengurangi waktu dan biaya dalam memberikan pelayanan. Yang ketiga, mempermudah koordinasi antar unit kerja. Kemudian yang keempat, mengurangi tumpang tindih data antar sistem. Yang kelima, memungkinkan organisasi memberikan layanan terintegrasi kepada mahasiswa, stakeholder, dan masyarakat. Kemudian yang keenam, memfasilitasi pengambilan keputusan yang tepat sasaran. Nah, yang ketujuh, meningkatkan kinerja pegawai. Kemudian yang kedelapan, meningkatkan kepuasan publik terhadap organisasi. Oke, model interoperabilitas data integrasi. Nah, ada research, ada finance, ada planning, ada monitoring. Oke, sekian presentasi atau penjelasan sedikit saya tentang materi interoperabilitas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.